Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Sehat-sehat semua kan? Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rianti Kuresina. Saya kelas 6B, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup biologi nih. Di ruang lingkup biologi itu ada apa aja sih kak pembahasannya? Oke, kakak akan membahasnya untuk kalian nih. Di sini kakak mempunyai 4 pokok pembahasan di ruang lingkup biologi. Kakak akan membahas yang pertama, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam pembelajaran biologi. Yang kedua, contoh objek biologi pada tingkat molekul sampai tingkat individu. Yang ketiga, contoh objek biologi pada tingkat individu sampai pada tingkat bioma. Yang keempat, contoh objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Kita masuk ke pokok pembahasan ya. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu penggunaan IPTEK dalam pembelajaran biologi. Adik-adik tahu belum sih alat-alat IPTEK untuk menunjang proses pembelajaran dalam biologi? Nah, yang pertama yaitu kita menggunakan slide PowerPoint dan proyektor. Nah, yang pasti juga nih untuk melihat PowerPoint dan proyektor ini kita membutuhkan namanya berupa video dan gambar supaya adik-adik tahu nih bentuk dan juga hasil untuk melihat dari pembelajaran biologi. Nah, yang kedua adalah menggunakan mikroskop. Untuk menggunakan mikroskop nih banyak banget nih kegunaannya. Kita juga bisa melihat darah, jaringan, sel yang ukurannya sangat mikron nih, yang tidak terlihat oleh mata. Nah, penggunaan IPTEK sendiri juga dapat memberi manfaat loh untuk adik-adik, yaitu yang pertama, adik-adik bisa nih menumbuhkan sikap aktif nih untuk adik-adik, karena penggunaan IPTEK sendiri yaitu mengajarkan untuk adik-adik supaya adik-adik bisa nih lebih tahu dan juga menimbulkan rasa keinginan tahuan untuk adik-adik untuk pembelajaran biologi. Yang kedua, manfaat dari penggunaan IPTEK sendiri yaitu bisa menimbulkan sikap konstruktif nih untuk adik-adik, yaitu adik-adik bisa nih menemukan ide-ide baru untuk dalam pembelajaran biologi supaya pembelajaran biologi nih untuk adik-adik nih menjadi lebih seru. Yang ketiga yaitu menciptakan sikap kolaborasi nih. Nah, adik-adik juga pasti harus bisa nih dalam pembelajaran biologi nih harus bisa saling bekerja sama dan juga berbagi ide. Oke? Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas contoh objek biologi pada tingkat molekul, pada tingkat individu, pada tingkat bioma, dan pada tingkat organisasi kehidupan. Nah, untuk yang pertama pada tingkat molekul, adik-adik udah tahu belum sih molekul itu apa? Oke, kakak akan beritahu. Untuk molekul sendiri yaitu organisasi kehidupan yang kecil. Nah, untuk melihat molekul ini kita hanya bisa menggunakan mikroskop. Nah, untuk objek biologi yang tingkat individu. Nah, individu itu apa sih? Individu merupakan organisasi kehidupan tunggal, yaitu contohnya sebatang pohon, seekor hewan, dan manusia. Nah, contoh objek biologi pada tingkat bioma. Bioma itu kita bisa melihatnya itu melihat di kawasan sekitar. Nah, bioma itu bisa juga merangkup atau mencangkup ekosistem sekitar, karena bioma itu biasanya dipengaruhi oleh iklim dan regional. Nah, selanjutnya
yaitu pada tingkat organisasi kehidupan. Nah, untuk pada organisasi tingkat kehidupan sehari-hari ini, kita bisa nih mempelajari baik dari organisasi tingkat kehidupan, baik dari sel, terus jaringan, sistem organ, bahkan organ. Nah, untuk adik-adik udah tahu belum nih pengertian dari masing-masing tadi? Nah, untuk tingkat sel, yaitu berada satu tingkat di atas molekul. Sebelum menjadi individu, molekul akan membentuk sel terlebih dahulu. Lalu, dari tingkat sel, nanti kita akan membentuk yang namanya jaringan. Dan jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, untuk jaringan ini contohnya banyak loh. Ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, jaringan sklerenkim, jaringan palisade, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu objek biologi yang kedua yaitu adalah organ. Adik-adik udah tahu belum nih organ itu apa? Nah, organ itu yaitu dari sekumpulan jaringan yang membentuk suatu organ. Nah, contohnya organ itu apa sih? Nah, contoh organ itu yaitu jantung, paru-paru, lambung, hati. Itu adalah contoh dari organ. Nah, untuk sistem organ itu yaitu sistem yang mengatur atau menjalankan fungsi dari organ tersebut. Nah, contohnya ini pada jantung. Nah, sistem organnya adalah sistem peredaran darah. Jadi, pada jantung memiliki sistem atau fungsi yaitu untuk mengatur aliran darah pada tubuh kita nih. Oke, sekian dulu pembahasannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKIP UHAMKA, mencerahkan, mencerdaskan, berkemajuan. Bye bye.